Jadi untuk mengawasi bahwa program ini akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan bahwa sekolah-sekolah memang akan mengikuti program ini dengan tekun dan dengan sebaik-baiknya. Kemudian evaluasi akhirnya tentu saja bahwa anak-anak akan meningkat kualitas pendidikannya. Ukuran kualitas pendidikan tetap sama dari pemerintah, yaitu asesmen kompetensi minimum, yaitu merupakan asesmen nasional yang terdiri dari kemampuan dalam literasi membaca menulis, lalu yang kedua kemampuan dalam literasi dalam numerasi, dan yang ketiga dalam survei karakter. 3 ukuran untuk melihat kemajuan pendidikan di sekolah-sekolah kita. Jadi yang akan dilatihkan nanti pada Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana mengajar anak-anak didik kita supaya kemampuan literasi numerasinya itu meningkat dan juga karakternya itu meningkat. Dan itulah kalau memenuhi tiga indikator atau 3 hal itu, yaitu numerasi, literasi, dan karakter, itulah yang disebut pelajar Pancasila yang dikatakan oleh Bapak Gunawan Saptogiri tadi. Jadi yang namanya pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang secara memiliki kemampuan literasi, membaca menulis, memiliki kemampuan numerasi, dan karakternya baik sesuai dengan karakter Pancasila yang disebut oleh pemerintah kita. Itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Semua anak yang menjadi sekolah sasaran, yaitu 144 sekolah SMP sasaran, dan nanti ada 166 SD sasaran, akan dibina. Mulai dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, dan akhirnya murid-muridnya. Jadi diharapkan dari 144 SMP sasaran itu nanti hasilnya akan jauh lebih baik daripada sekolah yang tidak menjadi sasaran pembinaan. Jadi sekolah-sekolah yang kita yang terdiri dari 144 SMP sasaran itu akan menjadi sekolah pembinaan, ya. Sedangkan sekolah yang tidak menjadi sasaran itu dapat dianggap sebagai sekolah kontrol. Nanti akan dibandingkan antara sekolah yang mendapat pembinaan dan sekolah yang tidak mendapat pembinaan. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Kalau hasilnya ternyata sama, artinya program organisasi penggerak ini tidak berhasil. Tetapi kalau hasilnya nanti sekolah yang dibina oleh organisasi penggerak ini jauh lebih tinggi daripada sekolah yang tidak dibina, itulah program ini berhasil. Lalu bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, para Buddha Frater Suster, karena sekolah ini, program organisasi penggerak ini berlangsung 3 tahun, maka yang akan menjadi fokus pembinaan SMP adalah kelas 7. Ya, adalah kelas 7. Kelas lain akan dibina, tetapi kelas lain hanya akan berlangsung 1 tahun, lalu mereka lulus. Ya. Sedangkan kelas 7 itu akan bisa dibina sampai 3 tahun. Jadi kelas 7 sekarang, lalu akan menjadi kelas 8, dan akhirnya kelas 9. Ini akan menjadi yang namanya pembinaan penuh, itu adalah kelas 7. Sedangkan yang kelas 8 dan kelas 9 itu ya pembinaan tetapi tidak seintensif atau sepenuh kelas 7.
maka kelas 7 akan mendapatkan pembinaan yang paling lengkap, sedangkan kelas 8 dan 9 itu pembinaan karena waktunya lebih pendek, hanya 1 tahun atau 2 tahun. Oleh sebab itu untuk SMP-SMP, terutama kelas 7, akan mendapatkan pembinaan yang lebih dari yang lain-lain. Itu esensi-esensi dari program organisasi penggerak. Nanti kami akan kirimkan catatan-catatan mengenai apa yang saya sampaikan, nanti akan kami kirimkan kepada semua kepala sekolah. Saya kira untuk sementara yang dapat kami sampaikan, jadi intinya program organisasi penggerak tujuannya adalah meningkatkan kompetensi para kepala sekolah dan guru dan juga tenaga kependidikan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kalau kompetensi para kepala sekolah dan guru itu baik, maka pada gilirannya itu nanti kualitas pendidikan anak-anak juga akan meningkat. Itu esensinya. Maka marilah kita dalam program organisasi penggerak ini betul-betul bergerak bersama-sama. Jadi kami dari pihak tim dari Yayasan Panggung Luhur itu mengorganisasikan, tetapi akhirnya yang bergerak harus kita semua. Kalau kita semua tidak bergerak, tentu hasilnya juga tidak akan optimal seperti yang kita harapkan. Jadi jangan sampai nanti kita setelah berusaha selama 3 tahun ini atau 2 tahun lebih sedikit ini, nanti ternyata hasilnya tidak memuaskan. Jadi marilah kita bergerak bersama demi kemajuan sekolah-sekolah kita dan demi peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa Indonesia ini. Saya kira dan saya yakin tidak ada satu kepala sekolah pun, tidak ada satu guru pun yang tidak menginginkan anak-anaknya maju dan sekolahnya maju. Dan kalau sekolah kita maju, nanti sekolah kita akan dicari oleh banyak orang. Tapi kalau sekolah kita tidak maju, sekolah kita akan ditinggalkan oleh banyak orang. Sekarang ini nanti akan ada sekolah penggerak, akan ada guru penggerak. Jadi sekolah-sekolah lain juga akan berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya. Maka jangan sampai kita lengah, karena kalau kita nanti tidak berhasil dengan baik, nanti tentu masyarakat akan meninggalkan juga sekolah-sekolah kita. Begitu saja untuk pengantar umum saya, penjelasan umum saya tentang esensi program organisasi penggerak dalam kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar. Kalau ada pertanyaan terbuka, akan kami jawab. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Buder Martinus T. Handoko yang sudah memaparkan esensi dari program organisasi penggerak dalam peluang Merdeka Belajar. Bruder, Suster, Ibu, Bapak, serta Frater, apa yang disampaikan Buder Martin tadi, saya mengutip sedikit tadi yang disampaikan, bahwa program organisasi penggerak ini adalah sebagai sebuah peluang dan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Oleh sebab itu, tadi disampaikan di akhir dari pemaparan Buder Martin bahwa kita bersama-sama untuk bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga ke depan harapannya anak-anak meningkat kualitas hasil belajarnya, baik dari segi tadi literasi, numerasi, dan kualitas karakternya juga menjadi seperti pelajar Pancasila. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi untuk tanya-jawab. Untuk termin pertama ini saya buka 2 penanya.
kepada Bruder, Suster, Frater, Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Saya silakan sudah Koko, Pak. Ya. Pak Oke. Koko dari Pangudulur. Saya Pak Ignas satu. Pak Koko dari Pangudulur Griwoyo. Saya satu, Ramauli satu ya. Pak Ignas. Bintara 3, Pak. Ya, silakan. Saya satu. Iya, oke, silakan Suster dulu. Suster Mauli. Ya. Nanti dilanjutkan Ibu Elizabeth Sulistin. Iya, Pak. Ya, oke, silakan Suster. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Bruder Ignas. Bagi saya cukup terang dan jelas apa tujuan dari esensi organisasi penggerak ini. Saya semakin mengetahui, maka ketika kemarin saya sedikit agak gelisah dengan organisasi penggerak ini, karena ada sekolah penggerak, tapi sekarang saya semakin ada pencerahan. Menjadi pertanyaan saya adalah, satu, tadi dikatakan bahwa nantinya gerakan yang dilakukan di sekolah dalam pengembangan 3 yang harus dikembangkan, misalnya literasi, numerasi, kemudian survei yang dilakukan dalam asesmen nasional. Saya mau bertanya, apakah ada ketentuan yang ditetapkan pemerintah selain ketiganya ini untuk kita kembangkan di sekolah kita masing-masing? Itu satu. Yang kedua, gerakan organisasi ini, apakah kita sekolah dan warga sekolah lainnya nanti hanya mengembangkan sekolah kita masing-masing? Tidakkah ada kita nanti diminta pemerintah untuk menggerakkan sekolah lain? Karena ini tetap ada kaitannya dengan Kementerian Menteri Pendidikan. Setahu saya dalam sekolah penggerak bahwa kita akan menjadi juga bagian dari sekolah lain. Yang ketiga, mohon maaf ada 3 pertanyaan. Apakah nanti bahwa nanti kan tolak ukurnya untuk pemetaan sekolah kita adalah dengan hasil asesmen nasional, karena sudah dihilangkan UN, ujian nasional dan UNBK. Nah, sekarang kan diadakan oleh Menteri kita, Mas Nadiem, asesmen nasional yang sudah kita lakukan 1 periode ini. Pertanyaan saya, apakah nantinya yang kelas 9 tadi, kan yang menjadi dibina atau digerakkan nanti oleh sekolah adalah kelas 7. Dan apakah kelas 7 ini nanti karena 3 tahun tadi jangka waktu, apakah nantinya setelah kelas 9 mereka seluruh kelas 9 akan melakukan asesmen nasional? Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Suster Ramauli Gultom dari SMP Santo Paulus Sidikalang. Ya, ada 3 pertanyaan, Bruder. Bruder, Bapak Ibu, ini yang resen cukup banyak. Ya. Kita beri kesempatan dulu nih pada Bruder Martin untuk bisa menjawab pertanyaan dari Suster Ramauli. Yang pertama berkaitan dengan apakah ada ketentuan yang lain yang ditentukan dari kementerian selain yang dipaparkan dari Bruder Martinus tadi. Yang kedua, tentang gerakan organisasi penggerak ini, apakah hanya diimbaskan pada sekolah, unit, kepala sekolah yang ikut saat ini, atau nanti diimplementasikan, diimbaskan pada sekolah-sekolah yang lain, di luar dari unit yang Suster pimpin saat ini. Ya. Lalu yang ketiga, ini Bruder, berkaitan dengan tolak ukur hasil asesmen nasional, apakah nanti untuk kelas 7 itu kemudian lanjut ke kelas 9 dan semua kelas 9 ini akan kemudian mengikuti asesmen semuanya. Begitu ya, Suster ya, kurang lebih ya. Ya, terima kasih itu, Pak. Baik, kepada yang terhormat Bruder Martinus kami persilahkan. Monggo, Bruder. Ya, terima kasih Suster Ramauli ya. Suster Ramauli ya. Baik. Apakah ada yang lain selain 3, yaitu literasi, numerasi, dan survei karakter? Jadi
dalam prakteknya nanti proses pembelajaran berjalan seperti biasa sebenarnya, hanya cara untuk mengajarnya, metode pembelajarannya tidak lagi mengejar selesainya pelajaran, ya. Tidak lagi mengejar selesainya pelajaran. Kalau masa lalu itu kita mengejar pokoknya bahan harus selesai karena masalahnya ada ujian nasional. Kalau bahan tidak selesai nanti takut kalau ujian nanti anak-anak belum diajarkan begitu. Nah, sekarang ini bahan-bahan bisa tetap menggunakan dari bidang studi atau mata pelajaran yang ada, tetapi cara mengajarnya itu yang perlu berbeda. Yang dibutuhkan adalah cara melatih anak-anak berpikir kritis, bisa memahami bacaan, bisa menggunakan bacaan, bisa menganalisa bacaan, tidak sekedar hafal, tidak sekedar tahu pengetahuan yang ada, tetapi memahami, menganalisa, mengkritisi, itu yang lebih dibutuhkan. Jadi mata pelajarannya bisa saja tetap seperti IPS, tetap IPA, dan lain sebagainya, tetapi cara mengajarnya bukan untuk menghafal, bukan untuk menyelesaikan bahan, tetapi lebih melatih cara berpikir. Konsepnya, kalau kita bisa mengajari anak berpikir kritis, analitis, lalu kreatif, dan seterusnya, dia akan bisa belajar apa saja yang lain-lain. Karena sekarang sumber belajar itu ada di mana-mana. Bahkan tanpa guru pun nanti anak akan bisa belajar jika dilatih di sekolah itu berpikir, menalar menggunakan bahasa, itu sebenarnya literasi. Jadi membaca, menulis, dan memahami dengan menggunakan bahasa itu literasi. Sedangkan numerasi itu menalar, berpikir, menggunakan bilangan. Jadi ini, lalu survei karakter ini menunjukkan bahwa atau tujuannya adalah supaya anak-anak yang ada di negara kita Indonesia itu dilandasi dengan karakter yang baik. Karena anak-anak yang cerdik pandai kalau karakternya buruk tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi dia sendiri. Jadi ini masalahnya 3 ini fokusnya, tetapi tentang mata pelajarannya atau bidang studinya dan lain-lain bisa tetap bermacam-macam. Kemudian apakah yang lain-lain tidak diperhatikan? Silahkan. Karena tadi saya katakan prinsip gerakan organisasi penggerak ataupun sekolah penggerak menggali potensi guru maupun siswa. Jadi di samping tadi fokus literasi, numerasi, survei karakter tadi, potensi-potensi yang ada pada siswa, bahkan itu setiap siswa punya potensi masing-masing, kembangkan setinggi-tingginya. Ada yang punya potensi musik, ada yang potensi olahraga, ada yang potensi dalam bidang mungkin bahasa, ada yang potensi, itu dikembangkan setinggi-tingginya. Itu Suster untuk jawaban yang pertama. Lalu apakah sekolah kita masing-masing atau ada gerakan yang lain? Tadi saya katakan sekarang ini pemerintah ada 3 gerakan. Gerakan sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak. Tujuannya semuanya sama, tetapi yang sudah terlibat dalam satu gerakan tidak perlu terlibat dalam gerakan lain karena tujuannya sama. Jadi kalau kita sudah ikut menjadi peserta organisasi penggerak, kita tidak bisa ikut dan dalam daftar itu tidak akan bisa ikut organisasi guru penggerak atau sekolah penggerak yang lain seperti itu. Jadi karena arahnya sama, tujuannya sama. Nah, apakah kalau nanti kita berhasil, kita juga akan diharapkan untuk sekolah masing-masing? Ya tentu saja kalau kita berhasil,
lalu sekurang-kurangnya di sekolah di yayasan kita masing-masing dulu ya. Tetapi kalau untuk ke sekolah misalnya negeri dan lain-lain itu tergantung kebijakan masing-masing dari mana, dari dinas, karena dinas memiliki gerakan sekolah penggerak dan guru penggerak. Jadi mereka sudah memiliki gerakan yang dikoordinir oleh dinas setempat. Maka kita sebagai peserta organisasi penggerak, kita menyelesaikan semua kegiatan organisasi penggerak sampai tahun 21. Itu fokusnya itu. Itu tentang sekolah, tentang gerakan yang lain. Kemudian tentang asesmen nasional. Asesmen nasional itu akan dilaksanakan setiap tahun, Sister ya. Bahkan tahun ini kan sudah ada asesmen nasional untuk tahun bulan November, bulan September kemarin sudah dimulai ada asesmen nasional untuk tahun pertama ini. Jadi setiap tahun, entah itu yang sekarang kelas 7 atau kelas 8, kelas 9, itu ada asesmen nasional. Dan asesmen nasional sekarang ini hanya dikhususkan untuk kelas tengah, ya, untuk kelas tengah. Untuk SMP itu di kelas 8, untuk SD itu di kelas 5, kalau tidak salah, ya, di kelas 5, asesmen nasional. Gitu. Supaya apa? Supaya AKN atau asesmen kompetensi minimum itu tidak dikait-kaitkan dengan kelulusan. Dan kalau belum berhasil ada kesempatan memperbaiki. Maka yang namanya asesmen nasional dalam bentuk AKN itu diperlukan, sekarang diberikan hanya pada kelas tengah, yaitu di SMP kelas 8 saja, ya, bukan kelas 9, bukan kelas 7. Untuk gerakan ini, untuk bisa mengetahui apakah hasilnya baik atau tidak, akan diadakan yang namanya pre-test dan post-test. Anak sebelum dibina akan diberi semacam tes, ya, tes sebelum dibina, lalu nanti sesudah dibina akan diadakan post-test namanya, atau tes setelah dibina. Nah, hasil tes itu nanti akan dibandingkan apakah hasil post-test itu lebih baik daripada hasil pre-test. Kalau hasilnya itu sama saja, artinya pembinaan kita tidak berhasil. Itu jadi kalau asesmen nasionalnya sampai sekarang hanya diterapkan untuk kelas tengah, ya, kelas 8. Sedangkan untuk ini khusus program penggerak ini yang melaksanakan evaluasi itu kita, tim sendiri. Pemerintah dalam hal ini pengawas hanya memonitor saja, tetapi yang mengevaluasi adalah kita sendiri. Dan ini kita laporkan kepada pemerintah nanti tentang hasilnya. Jadi program organisasi penggerak ini pada kelas 9 adalah kita sendiri, terutama itu besar. Gitu. Baik, silakan. Ya, terima kasih Buder Martin yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Suster Ramauli Gultom, ya. Sudah terjawab ya, Suster Ramauli? Ya. Terima kasih jelas, Pak Ignas. Terima kasih sudah terjawab. Ya, terima kasih Suster. Ya, oke, tetap semangat Suster. Baik, ya. Suster, Buder, Bapak Ibu, masih semangat semuanya. Ini terbukti bahwa ternyata banyak yang resen. Nah, perlu kami sampaikan, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu, sudah di-share di kolom chat itu untuk presensi. Minta tolong Suster, Bruder, Bapak Ibu untuk bisa mengisi link presensi. Dan karena waktunya ini cukup panjang, ya, cukup panjang, masih ada sampai pukul 12 ini, ya. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa tiap termin kita buka 2 penanya karena semangat dari Suster, Bruder, Bapak Ibu untuk selalu update diri nih tentang POP dan Merdeka Belajar seperti apa, maka nanti terminnya kami perpanjang. Jadi tidak hanya 2 termin, tetapi nanti bisa 3 termin, dan setiap termin nanti bisa 3 penanya. Kita lanjut penanya berikutnya. Kami beri kesempatan kepada Ibu Elizabeth Sulistin Gultom. Kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan.
Silakan. Halo. Halo, Ibu Elizabeth Sulistin Bultom. Tadi resen, J. Halo. Halo. Kelihatannya mungkin gangguan sinyal ini, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak. Ya. Sekali lagi saya panggil. Kami persilahkan Ibu Elizabeth Sulistin Bultom yang tadi mengajukan resen untuk bertanya kepada Bruder Martin. Baik, kita lewati saja. Nanti kalau muncul kembali, kita beri kesempatan. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Suster Martika Lumban Siantar untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan, Suster. Terima kasih Pak Ignas atas kesempatan untuk saya. Pertanyaan saya tadi sebagian sudah dijawab oleh Bruder, tetapi masih ada pertanyaan satu lagi yang belum bisa terjawab mengenai sekolah penggerak. Ya. Tadi saya dengarkan penjelasan Bruder bahwa yang akan melakukan evaluasi adalah YPL sendiri, tim kita, ya, terhadap sekolah yang di bawah naungan YPL ini. Nah, lalu sekarang ini seperti kami, anak-anak kita yang kelas 7, yang sekolah dampak kelas 7 sudah mengikuti AN pada tanggal 6-7 Oktober kemarin. Apakah itu laksananya YPL atau itu bukan dari Kemendikbud? Dan apakah nanti anak kita masih mengikuti asesmen lagi dari YPL? Itu pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan yang kedua tadi, setiap tahun akan dilaksanakan asesmen terhadap siswa kelas 8 setiap tahun sebagai pengganti ujian nasional. Gitu. Dan supaya tidak dikaitkan asesmen ini dengan ujian nasional. Gitu. Menurut apa saya, kelas 9 nanti juga mereka kan menjadi evaluasi akhir. Apakah itu juga tidak diperlukan? Apakah sampai akhir kualitas sekolah seperti yang diharapkan sebagai sekolah penggerak tidak perlu dievaluasi kembali? Ya, karena kalau hanya kelas 8 saja dievaluasi, padahal di akhir adalah kelas 9. Bagaimana dengan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Martika Lumban Siantar dari SMP Abdi Sejati Perdagangan. Ada 2 pertanyaan ini, Bruder Martin. Yang pertama berkaitan dengan sekolah penggerak. Evaluasi apakah dilakukan dari YPL, ya, atau kemudian dari sekolah masing-masing, begitu ya, Suster ya? Gitu ya. Kaitannya dengan mengevaluasi tadi assessment ya, assessment yang dilakukan. Ya, yang kedua, tadi disampaikan bahwa assessment itu hanya di kelas 8 setiap tahunnya. Ya, sedangkan kelas 9 kenapa tidak gitu ya? Padahal kelas 9 ini kan mendekati ujian, begitu ya. Iya. Ya. Dari situ Silakan, kita tahu. Ya. Baik. Silakan Terima Bruder kasih. Martin, monggo Bruder. Suster Martika, ya. Ya, terima kasih, Bruder. Ya. Program pemerintah ya untuk asesmen nasional dari pemerintah itu hanya kelas 8. Itu dari pemerintah. Ya. Mengapa dari pemerintah menentukan kelas 8 saja? Karena tujuannya adalah supaya kalau hasilnya itu belum memuaskan, bisa diperbaiki di kelas 9. Ya, di kelas 9. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. 1 tahun lagi, kelas 8. Maka untuk asesmen nasional dari pemerintah itu hanya pada kelas 8. Sampai saat ini loh ya. Sampai saat ini hanya sampai kelas 8. Maka asesmen untuk kelas 9 itu nanti yang mengadakan, kalau yang berkaitan dengan organisasi penggerak itu adalah kita dari tim organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur ini yang mengadakan. Ini tadi saya katakan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Namanya Merdeka itu silahkan Anda menentukan dan mencari bentuk untuk peningkatan kualitas pendidikan itu sesuai dengan yang Anda yakini itu baik. Maka pemerintah itu justru memberi kesempatan kepada semua organisasi pendidikan
yang ikut dalam organisasi penggerak itu untuk masing-masing melaksanakan yang namanya best practices, artinya praktek-praktek terbaik dari yayasan atau dari sekolah masing-masing. Dan itulah silahkan dievaluasi sendiri, ditetapkan sendiri, dan nanti akan hasilnya itu lalu akan dapat dilihat apakah memang itu sungguh meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan harapan nasional. Nah, harapan nasional itu fokusnya itu pada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter yang tinggi, itu harapannya di situ. Jadi, tetapi kalau dari program pemerintah memang hanya akan pada kelas 8, ya, sampai saat ini, ya. Lalu oleh sebab itu kalau kelas lain ada asesmen itu pasti bukan dari pemerintah, begitu. Itu dari kita. Tadi saya mengatakan kalau kita ini sekarang mau memberikan fokus pembinaan pada kelas 7, maka kelas 7 itulah nanti yang akan mulai dengan diberi namanya pre-test, ya, tes sebelum pembinaan, dan sesudahnya akan diberi post-test. Nanti itu akan diterangkan oleh tim teknis bagaimana tes-tes itu akan dilaksanakan. Karena nanti guru-guru pun juga akan diberi latihan bagaimana untuk meningkatkan supaya sesuai dengan asesmen kompetensi minimum dari pemerintah. Itu, Suster. Jadi yang kelas 8 itu program pemerintah hanya kelas 8. Itu bukan program dari yayasan kalau yang kelas 8. Jadi kita meskipun mengatakan yang kelas 9 kan akan lulus, ya programnya pemerintah memang hanya pada kelas 8. Jadi kelas 9 nanti kita evaluasi sendiri. Jadi yang menentukan lulus tidaknya kan bukan pemerintah lagi, tapi sekolah. Maka sekolah yang menentukan. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Den Martin yang sudah menyampaikan penjelasan. Semakin jelas ya, Suster Martika. Cukup ya, Suster? Baik. Terima kasih, Suster. Ini Bu Elizabeth sudah ada. Ya. Baik, kita Iya, lanjutkan Pak, ya. pertanyaan berikutnya ya. Tadi Bu Elizabeth sempat keluar karena gangguan sinyal ya. Kami beri kesempatan. Iya, Pak. Elizabeth Terima kasih, menyampaikan Pak. Maaf. Pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Maaf tadi ada masalah jaringan ya. Dari SMP Cinta 3 Pematang Siantar. Yang mau kami tanyakan Pak, memang sekolah penggerak katanya heboh lah memang ya. Tapi banyak yang nggak paham tentang sekolah penggerak ini. Nah, supaya sama-sama mengerti Pak. Nah, apa kira-kira output dan outcomes dari sekolah penggerak ini? Itu pertama ya Pak. Apa kira-kira output dan outcomes dari sekolah penggerak? Yang kedua, Pak, bagaimana bentuk-bentuk kerjasama sekolah penggerak dengan pemerintah atau kolaborasi lainnya? Ya, yang kami tanyakan bagaimana bentuk-bentuk kerjasamanya sekolah-sekolah penggerak ini dengan pemerintah atau dengan kolaborasi-kolaborasi yang lainnya. Tuh. Sekian Pak pertanyaan saya dari SMP Cinta 3 Pematang Siantar. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu Elizabeth Lestiarini. Kami persilakan Bu Den Martin untuk bisa menjawab 2 pertanyaan tadi. Monggo Bu Den. Baik. Kalau sekolah penggerak, saya tadi sudah katakan ada 3 gerakan. Sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Ya. Jadi kita ini adalah organisasi penggerak. Dan organisasi penggerak ini tujuannya juga menggerakkan sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Nah, sedangkan yang sekolah penggerak itu digerakkan oleh dinas-dinas setempat. Jadi ini sebenarnya tujuannya sama, hanya koordinasinya itu kalau sekolah penggerak itu oleh dinas setempat, sedangkan organisasi penggerak itu oleh yayasan atau ormas swasta gitu. Tapi biaya dana semua dibantu oleh pemerintah. Tujuannya sama. Maka
kalau di tetangga Ibu Elizabeth ada yang menjadi sekolah penggerak, itu sama saja tujuannya. Kita ini organisasi penggerak, tapi sekolah kita menjadi peserta dari organisasi penggerak. Sebenarnya juga bisa disebut sekolah penggerak sebenarnya ya, karena kita akhirnya juga akan bergerak untuk kualitas itu. Hanya untuk membedakan sekolah penggerak itu diorganisir oleh pemerintah dinas setempat. Ya, kalau sekolah penggerak. Sedangkan organisasi penggerak oleh swasta, oleh yayasan. Lalu kalau ditanyakan outcome dan output, ya, outcome-nya adalah pelajar Pancasila. Itu cita-citanya dari pemerintah. Pelajar Pancasila. Jadi yang namanya pelajar atau menjadi pemuda Pancasila, ya, dalam arti orang yang memiliki semangat dan nilai-nilai yang melaksanakan hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk output yang jangka pendek, itu tadi saya katakan, kemampuan dalam bidang literasi, kemampuan dalam bidang numerasi, dan karakter yang tinggi. Itu untuk output yang akan diukur. Jadi yang akan diukur itu adalah kemampuan berliterasi, kemampuan bernumerasi, dan karakter yang baik. Ya, itu. Sedangkan arah outcome yang lebih jauh nanti akan semua menjadi pelajar-pelajar Pancasila. Itu tujuannya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu ya, Ibu Elizabeth. Iya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Der Martin yang sudah menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan Ibu Elizabeth. Semakin jelas ya, Ibu Elizabeth. Terima kasih Pak, jelas Pak. Iya, semakin paham kita Pak. Semakin paham ya, terima kasih. Tetap semangat Ibu. Iya. Ya, kita lanjutkan untuk termin kedua. Izin Pak Ignatius. Ya, sebentar Bapak. Untuk termin kedua, kita buka 3 penanya, sudah ada beberapa yang resen, ini sudah kami catat. Yang pertama, untuk termin kedua, kami beri kesempatan dulu kepada Suaranya enggak dengar. Untuk termin kedua ini, untuk penanya pertama, kami beri kesempatan kepada Bapak Koko Tahwan Muswarno ya. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak Ibu, lebih-lebih Bruder Martinus Teguhandoko. Pertanyaan pertama saya sudah terjawab, maka saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Sasaran program POP adalah kelas 7 yang nanti akan berlanjut ke kelas 8 sampai dengan kelas 9. Nah, pertanyaan saya, apakah kelas 7 yang akan masuk dan akhirnya akan menjadi kelas 8 itu tidak menjadi sasaran juga? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Koko. Langsung monggo, Buder, ditanggapi. Baik. Jadi prinsipnya karena program organisasi penggerak ini berlangsung selama 3 tahun, maka kita mulai dari kelas paling bawah, sehingga kita bisa mengikuti selama 3 tahun. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi sekali lagi, semua kelas itu tetap kita bina. Hanya yang akan mendapatkan pembinaan penuh itu adalah kelas 7. Kelas 7 sehingga kelas 8. Begitu. Jadi yang andai kata nanti ada kelas 7 baru, tahun depan ada kelas 7 baru, ya dia akan mendapat hanya kelas 7 dan 8. Karena selesainya 31 Desember 23. Nah, begitu. Jadi saya tadi katakan, yang akan mendapatkan pembinaan full 3 tahun, ya itu hanya kelas 7 yang sekarang, lalu 7 sekarang pun sudah hampir di bagian, sudah di tengah-tengah, ya. Jadi ini menyesuaikan dengan program dari POP ini berakhirnya 31 Desember tahun 23. Itu saja ya. Jadi yang lain-lain tetap kita bina, hanya ada yang hanya dapat bagian setahun, ada yang dapat bagian 1,5 tahun, lalu yang paling banyak ya kelas 7 sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bu Den Martin. Semakin jelas Pak Koko. Jelas ya Pak Koko.
Baik, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak serta Frater, ternyata cukup banyak ini kepala-kepala sekolah yang hebat. Ini hampir sebagian resen ini, Bruder. Nanti maka ini saya bagi menjadi beberapa termin, ya. Sudah saya rekap, jadi mohon bersabar, Bruder, Suster, Frater, Ibu dan Bapak yang mengajukan resen, nanti pada gilirannya akan kami beri kesempatan untuk bertanya. Kita lanjutkan yang penanya kedua untuk termin kedua. Pada Bapak Agustinus Huta Barat, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bruder Martin. Baik, terima kasih. Nama saya Pastor Agustinus Huta Barat, Kepala Sekolah SMP Swasta Santo Fransiskus Ekto Pandan, Kuskupan Sibolga. Yang ingin saya tanyakan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bruder tadi, bahwa dikatakan ada sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru penggerak, tujuannya itu sama semuanya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan antara sekolah penggerak dengan organisasi penggerak ini? Apa yang menjadi spesifik yang ingin digeluti organisasi penggerak, sekolah penggerak? Itu saja, terima kasih. Baik. Silakan, Bruder, langsung ditanggapi. Terima kasih, Pastor ya, Pastor Agus Huta Barat. Ya. Ya, betul. Ya, baik. Apa yang membedakan antara program organisasi penggerak dengan sekolah penggerak? Seperti tadi sudah saya singgung, sekolah penggerak itu program yang langsung dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan program organisasi penggerak itu adalah program yang dilaksanakan oleh ormas swasta. Maka prinsip dari pemerintah itu adalah menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Maka kalau sekolah penggerak, karena itu dikendalikan langsung oleh pemerintah, langsung yang program-programnya adalah sesuai dengan apa yang dianggap oleh pemerintah baik saat ini. Sedangkan untuk POP itu adalah memberi kesempatan kepada swasta tentang pengalaman-pengalaman terbaik atau best practices yang ada di yayasan-yayasan swasta yang selama ini bahkan sebelum kemerdekaan sudah dilaksanakan. Jadi di masyarakat itu kan banyak sekolah-sekolah dan yayasan-yayasan yang sudah memiliki pengalaman sangat lama, dan itulah nanti supaya dikembangkan. Bisa jadi nanti dari POP, dari program organisasi penggerak itu akan muncul praktek-praktek pendidikan yang sangat baik yang bisa dikembangkan juga oleh pemerintah. Jadi ini prinsipnya sekarang ini semacam semacam berkompetisi untuk mengusahakan yang terbaik bagi pendidikan. Dan juga dapat bisa diketahui bahwa sekolah-sekolah swasta tidak selalu kalah, ya, tidak selalu lebih buruk ya, daripada sekolah-sekolah negeri dalam hal-hal yang tertentu. Maka dari itu pemerintah ini kan maksudnya sebelum merdeka saja sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang hebat-hebat. Bahkan di masa-masa yang lalu itu sekolah-sekolah swasta kalau di luar negeri itu banyak yayasan swasta yang jauh lebih menonjol daripada sekolah-sekolah pemerintah. Maka ini program BOP ini peluang kesempatan untuk munculnya praktek-praktek terbaik untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari swasta. Nah, jadi ini sekarang ini semacam dibuka lebar-lebar kesempatan untuk saling menunjukkan kehebatannya dalam bidang pendidikan. Nah, lalu siapa tahu nanti dari kita, dari Pangutiluhur, konsorsium Pangutiluhur ini, nanti kalau ternyata hasilnya sangat bagus, akan disebarluaskan juga ke wilayah lebih luas. Begitu, Pastor, bedanya gitu ya. Ya, terima kasih, Bruder Martin. Semakin jelas ya, Pastor,
untuk penjelasan dari Bu Der tadi berkaitan dengan perbedaan antara sekolah penggerak dan program organisasi penggerak. Begitu, ya. Cukup, Pastor? Baik, kita lanjutkan untuk termin kedua, untuk penanya berikutnya.